Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Konso Web TV Wonosobo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan, para malaikat memohonkan ampunan Allah untuk orang yang berpuasa hingga waktu berbuka tiba. Jadi selama sebulan kita didoakan oleh para malaikat Allah. Kali ini Web TV Wonosobo akan berbagi cerita, berbagi kisah-kisah Islami yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Abu Jahal. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abu Jahal tertuang dalam berbagai ayat dan riwayat Nabi. Abu Jahal ini diceritakan sebagai sosok yang sangat kejam, sangat bengis, dan bertangan dingin. Bahkan karena kekejamannya, laki-laki ini dijuluki sebagai Fir'aun pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku cerita Al-Quran karya M. Zainul Abidin, nama asli Abu Jahal adalah Amr ibnu Hisham. Abu Jahal sendiri memiliki arti bapak kebodohan. Nama ini diberikan oleh umat Muslim saat itu karena sikapnya yang tidak sesuai dengan gelarnya. Bahkan kebodohan Abu Jahal disebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 8 yang artinya, dan di antara manusia ada yang berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan. Salah satu strategi dari Abu Jahal dalam melemahkan dakwah yaitu mempengaruhi orang-orang berdasarkan status sosialnya. Apabila yang hendak masuk Islam seorang pedagang, dia akan menakut-nakutinya dengan berbagai ketidakberuntungan. Lain halnya jika yang dihadapi adalah orang miskin. Dia tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik. Abu Jahal sangat membenci Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan tauhid, mengajak supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia seringkali berinteraksi dengan Rasulullah untuk mengintimidasi, mengancam beliau Rasulullah dengan berbagai ancaman. Salah satu ujaran ancaman Abu Jahal adalah menyuruh Rasulullah untuk berhenti memaki Tuhannya. Waktu itu dia berujar dengan kemarahan, "Wahai Muhammad, berhentilah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, kami akan membalasnya dengan mencaci maki Tuhan yang engkau sembah." Tuhan yang disembah oleh Abu Jahal adalah patung berhala pada saat itu. Kemudian ancaman tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon kepada Allah agar menyadarkan Abu Jahal. Adapun doanya, "Allahumma aizil Islam bihabil rajulain, imma Abu Jahal ibnu Hisham wa imma Umar ibnu Khattab." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara kedua lelaki ini. Lelaki yang sangat kuat saat itu, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Tapi melalui hidayah dari Allah, yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Umar bin Khattab.
Kisah Abu Jahal masih terus berlanjut hingga ia bahkan menjadi pengobar semangat kaum Quraisy. Dia juga tak segan untuk mengucapkan kata-kata sinis kepada tokoh yang tidak ingin berangkat perang. Namun, siapa sangka perang Badar merupakan malapetaka besar dalam hidupnya. Pasukan Quraisy menghadapi kekalahan dan dia tewas dalam perang tersebut. Sebagai akibat dari tindakannya memusuhi Rasulullah SAW, Abu Jahal mendapat azab yang setimpal dari Allah. Salah satu bentuk azab tersebut adalah kepalanya dipukuli oleh malaikat hingga dirinya terperosok ke dalam tanah. Penderitaan tersebut dialami Abu Jahal hingga hari kiamat tiba. Itulah sebuah contoh kisah dari Abu Jahal yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah SAW dengan cara yang sangat keras, dengan cara yang kejam. Sangat kejam sekali mereka menyiksa kaum muslimin saat itu. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Jahal ini, jangan sampai kita mencontoh Abu Jahal dalam perbuatan kita sehari-hari. Berbuat, berperilaku dengan apapun didasari dengan kekerasan, dengan kejam tanpa memandang itu siapa, itu sama-sama manusia. Demikian kisah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa berjumpa dalam kisah-kisah Islami selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.